So gengs, teman cerita kali ini sebenarnya seperti biasa nih. Udah gue pilihin cerita yang di luar nurut, gak habis fikri begitu. Sampai pas gue baca ceritanya ini pertama kali nih, ngilu begitu ya, jujur ya. Gak kebayang gitu kalau misalkan ada di situ ngelihat langsung. Makanya nih motonya, untung nih cerita lu bukan cerita gue. Tapi maksudnya mau gue spill aja nih di awal. Kalau cerita ini mungkinnya agak kurang cocok buat kalian-kalian yang gampang mual, yang gampang begitu. Jadi buat kalian yang biasanya nonton temen cerita ambil makan, mending kata gue mah kelarin dulu dah lu makanannya, baru nanti lanjut nonton lagi. Karena ceritanya nih ya gitu dah. Pokoknya nih gue udah bilangin lo ya. Dimana cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Hanifa, yang biasanya dipanggil dengan nama Ipeh. Tapi ini dia bukan Betawi, enggak, jauh. Soalnya si Ipeh nih dari kecil sampai sekarang tinggalnya tuh di Pontianak, Kalimantan Barat. Apa kabar? Ya bener begitu ya, apa kabar? Pokoknya sekitar tahun 2009. Ipeh ini waktu lulus SMA, dia ceritanya mau lanjut dong kuliah. Udah keterima tuh di salah satu kampus swasta di Pontianak sana. Tapi yang namanya jeda dari lulus SMA sampai masuk ke masa perkuliahan nih, itu kan lumayan lama. Sekitar 3 bulanan lebih katanya begitu, gengs. Nah, di sela-sela waktu itu, si Ipeh ini yang menikmati waktu senggangnya aja gitu, leha-leha gitu kan, gak ada kerjaan. Kalau ada yang ngajak main ya main, kalau nggak ada ya udah di rumah aja bantu si Umi itu beres-beres. Maknya maksudnya ya. Nah, suatu hari ada temen SMA-nya si Ipeh nih. Satu geng gitu emang mereka nih, ada namanya Rizka. Si Rizka bilang katanya mau main ke rumahnya si Ipeh buat curhat soal masalah pribadinya. Pokoknya dalam satu gengnya si Ipeh ini tuh sebenarnya ada 7 orang. Ada yang deket banget, ada yang kayak ya udah kayak satu geng gara-gara sekolah aja gitu, yang kalau ngumpul cuman di sekolah doang. Nah, si Rizka ini tuh termasuk sebenarnya yang kategori nggak terlalu deket itu, gengs. Biasanya ya mainnya mereka di sekitaran sekolah aja udah. Makanya Ipeh ini sempat seujon kayak, ini tumben-tumbenan si Rizka mau ngapain? Apa jangan-jangan dia mau minjem duit? Atau kenapa nih? Mana datangnya katanya mau sendirian tuh, nggak sama teman-teman lainnya. Kan kita juga suka gitu ya. Kalau tahu-tahu nih misalkan ada temen yang ngechat, padahal makanya kita kagak deket-deket banget dah. Nanya gitu kan tahu-tahu apa kabar? Kayak mau ngapain nih orang nih? Pasti ada maunya nih kan, curiga seujon ya. Cuma ya si Ipeh tetap bilang ya udah sini main aja nggak apa-apa. Toh dia kan lagi free nggak ngapa-ngapain juga. Ya udah pas Rizka sampai nih di rumahnya si Ipeh, ngobrol-ngobrol deh tuh mereka. Tapi ternyata si Rizka nih terlihatnya kayak ya orang apa sih lagi bosan pengen cerita aja udah. Soalnya mereka juga sampai sempat ngibahin teman mereka yang dalam satu gengnya juga tuh padahal. Siapa nih kalian yang modelannya suka begitu? Ada circle di dalam circle. Pokoknya kalau lu lagi nggak ada di tongkrongan nih, ya lu yang diomongin. Nah setelah udah ngobrol ngalor ngidul tuh ya, sampailah tahu-tahu si Rizka nih cerita katanya dia belum mens, belum dapat udah 2 hari telat. Maksudnya si Rizka nih takutnya dia hamidun. Lah dari awal pembicaranya gibahin orang, tahu-tahu si Ipeh dengan masalah Rizka yang kayak begitu kan kaget juga ya. Nggak nyangka obrolannya bakalan ke situ. Maksudnya kok bisa kok tahu-tahu lu takut kepikiran hamil? Emang lu ngapa-ngapain sama siapa gitu maksudnya ya? Nggak usah terlalu parno lah, mungkin emang lagi telat aja udah wajar, baru 2 hari kan. Banyak itulah faktornya. Mungkin lu stres atau kecapean kali. Cuma nih dengan santainya, si Rizka bilang emang udah beberapa kali dia berhubungan sama pacarnya ada namanya Peboy. Ya masih satu sekolahan juga sama mereka. Lah, si Ipeh kan kaget kayak, hah? Lo sama Peboy sejak kapan? Dan soal alasan kenapa si Rizka ini mau nih cerita ke Ipeh, soalnya menurut Rizka, di antara satu gengnya dia itu, yang mulutnya paling nggak ember dan bisa dijaga emang si Ipeh nih ceritanya, katanya begitu. Nah, tapi Ipeh ngirim cerita ini ke teman cerita. Cuman nih, kita dengerin dulu ya ceritanya ya. Nanti ada pembelajaran pokoknya. Pokoknya waktu itu si Rizka nih yakin nantinya Ipeh bisa diandelin lah. Karena si Ipeh ini kemana-mana nih waktu dari SMA pun ya bawa motor. Lah apa hubungannya emang gitu sama orang bawa motor? Si Rizka tuh minta dianterin buat beli tespek ke apotek. Emang kagak bisa beli sendiri. Si Rizka nih maunya beli ke apotek yang cukup jauh. Pokoknya jangan yang deket daerah mereka lah. Takut-takut misalkan tahu-tahu ada tetangga apa siapa gitu yang kenal. Ngeliat ngapain tuh si Rizka tuh beli tespek tuh? Ntar segala ditanyain bagaimana-gimana kan repot ya. Namanya juga ini orang lagi ketakutan, lagi paranoid begitu. Akhirnya udah sama Ipeh dianterin dah tuh. Boncengan mereka nih beli tespek. Yang ternyata orang apoteknya mah slow-slow baik. Nggak ada kayak nanyain ini tuh buat siapa, kamu punya KTP? Nggak segitunya. Nah habis udah balik nih, si Rizka ini sampai nginep tuh di rumahnya Ipeh. Karena pas dilihatnya di tespek tulisannya hasil lebih akurat kalau pakai urin sehabis bangun tidur, dibaca begitu. Emang iya gengs ya? Ya mohon maaf kita kagak pernah pakai tespek. Buat mungkin teman-temannya udah pernah ngecek-ngecek gitu kan pakai tespek, boleh komen di bawah ya. Udah nih akhirnya kan Rizka nginep deh tuh. Pas paginya Rizka ke kamar mandi habis bangun tidur. Ipeh yang biasanya bangun siang jadinya bangun pagi tuh, ikut deg-degan dia nungguin. Pas keluar si Rizka nih mukanya kayak lesu gitu gengs, sambil nunjukin hasil tespeknya. 2 garis biru. Beneran hamil dia. Refleks si Ipeh kan nanya ya, terus lu mau gimana nih Riz? Karena si Ipeh mah juga bingung.
Dia nggak pernah berurusan dengan hal-hal macam begini. Dibilang udah gede sih ya udah gede. Orang kan ini jatuhnya mau masuk kuliah. Tapi kan hal kayak begitu baru bagi mereka. Apalagi statusnya di situ Rizka belum menikah. Tapi ditanya begitu Rizka kayak diem aja langsung nggak ngejawab dia. Sampai pelan-pelan air matanya tuh netes nangis. Ya sama Ipe langsung dipeluk kan ditenangin. Tahu-tahu uminya Ipe ini datang nih. Yang ngeliat kayak itu kenapa Rizka nangis? Si Ipe kan kayak bilang gitu langsung spontan abis putus nih sama pacarnya. Biar kayak uminya oh yaudah terus uminya emang langsung pergi. Nah setelah Rizka agak tenang dan memang ya nggak nemu juga ya solusinya pada saat itu mau ngapain. Akhirnya Rizka pamit untuk pulang. Ipe juga jadi kayak semacam ada beban tuh jatuhnya tuh. Dia kan nggak bisa cerita ke siapa-siapa juga nih masalahnya nih. Makanya akhirnya dia memutuskan kirim ke teman cerita. Nah seminggu kemudian berkabar lagi tuh mereka tuh. Ipe nanyain kan gimana kabar lu Riz? Udah bilang ke Peboy. Tapi ternyata si Rizka bilang enggak gue belum bilang. Si Peboy ini susah dihubungin. Kayak ngilang-ngilangan terus. Emang kayak nggak bisa diharapin juga situ laki. Dan Rizka katanya di situ berniat untuk menggugurkan kandungan itu, gengs. Dia bilang udah coba olahraga, udah lompat-lompat. Biar kayak kecapean gitu kan. Terus minum jamu-jamuan sama makan nanas. Sampai si Rizka kayak mukul-mukulin tuh perutnya sendiri, stres dia. Nah si Ipe yang tadi hidupnya lagi adem ayem gitu kan nunggu perkuliahan. Tahu-tahu diceritain kayak begitu kan kayak mikir juga gimana ya. Dia ini seperti mengetahui hal yang seharusnya dia nggak ketahui. Kayak masalah orang tapi jadi ikut kepikiran. Mana sebelumnya sebenarnya si Rizka kan juga kagak deket sama dia. Nah Ipe yang nggak tega denger Rizka kayak begitu. Pakai acara mukul-mukul perut stres begitu kan soalnya ya. Tapi si Ipe juga lebih nggak tega misalkan kalau nih bayi itu harus lahir dan dirawat sama orang tua ya memang nggak siap secara mental dan materi kayak begitu. Apalagi kalau bapaknya modelannya kayak si Peboy. Lah udah kagak ada harapan lah istilahnya lah. Bingung juga sebenarnya Ipe kenapa mau-mauan ya si Rizka sama si Peboy. Tapi ya udahlah ya. Hari-hari pun nih berlalu. Ipe juga udah sempat tuh nganterin si Rizka untuk ngecek ke bidan. Ya waktu itu kandungannya udah berjalan nih 1,5 bulan. Makin bingung sebenarnya mereka ya. Karena cepat atau lambat kan orang-orang pasti juga bakal kondisi perubahan perutnya Rizka kan lama-lama pasti akan gede. Nah kata Rizka sih orang-orang di rumahnya tuh juga udah pada khawatir. Pada ngiranya si Risma ini kayak asam lambung gitu mah. Habisnya mual-mual mulu muntah. Nah lanjut ya singkat cerita. Sewaktu masuk ke bulan ketiga Rizka nih minta dianterin ke kota sebelah lah buat ketemu sama orang yang dia panggil Bu Jum. Nggak tahu tuh si Rizka kenal-kenalan dari mana. Dia bilang katanya si Bu Jum ini bisa bantuin dia untuk menggugurkan kandungannya. Ya nanti janinnya itu bisa dijual juga dengan harga yang lumayan tuh nominalnya. Maksudnya si Rizka nih, udahlah dia kan emang mau ngilangin itu janin. Lah kok ini malah dibayar pula? Bukannya dia yang bayar gitu buat gugurin. Makanya si Rizka pengen tuh ketemu sama si Bu Jum itu, pengen ke situ. Tapi pas Ipe denger begitu kan kayak, hah? Janin bisa dibeli pakai duit? Ini kayak, serius lu Riz? Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak serem, nggak takut lu ah? Jangan gila. Ya ada kan kita sering denger nih ada namanya jasa gugurin bayi gitu walaupun ilegal kan bayar itu tapi. Kok ini malah dibayar gitu? Emang ada yang begitu? Dan setahu Ipe, kalau main seenaknya gugurin gitu ya bukan di tempat yang legal atas rujukan rumah sakit, itu kan bahaya. Iya, gue nggak mau ikut-ikutan kata si Ipe gitu. Tapi di situ si Rizka mohon-mohon untuk ditemenin. Maksudnya ya pakai motornya si Ipe kan biar bisa pergi jauh. Karena si Rizka katanya udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Pokoknya kata si Rizka tuh, dia dibilangin sama si Bu Jum, bayaran buat tuker janinnya itu dijanjiin uang 20 juta. Dan kata Rizka lumayan lah nanti uang juga gue bagi kok ke lu. Hitung-hitung buat ongkos nganterin gue Pe. Ya awalnya tetap Ipe nggak mau ya. Dia nggak peduli sama duitnya juga, maksudnya bukan apa-apa. Ya serem aja udah. Cuma karena si Rizka ini sampai nangis-nangis dan emang udah kelihatan stres gitu ya. Jadilah si Ipe ini mengiyakan buat nganterin Rizka. Tapi kalau ada apa-apa, lu tanggung jawab sendiri ya, kata si Ipe. Ya udah dengan setengah terpaksa. Akhirnya Ipe nganterin tuh si Rizka ke rumahnya si Bu Jum-Jum ini nih. Yang jaraknya lumayan jauh 2 jam motoran. Nah kan lumayan tepos yang motor 2 jam. Dan pas sampai lokasi, langsung tuh mereka ketemu sama si Bu Jum. Penampilannya mah kayak ibu-ibu biasa. Rumahnya juga sederhana. Bener-bener kayak rumah pada umumnya gitu. Nggak ada tahu-tahu pelang jasa berobat apa gitu kagak ada. Ya udah rumah aja udah. Di situ Bu Jum yang melihat Rizka kayak ya tampaknya masih kayak takut-takutan. Apalagi si Ipe juga kayak bingung gitu mukanya. Si Bu Jum ini tuh bilang, nggak apa-apa sayang, keputusan kamu udah tepat kok. Daripada hal ini nanti jadi penghalang buat masa depan kamu, abis ini pokoknya kita ke si nenek ya. Ipe kan bingung ya, hah? Ini nenek siapa lagi sih? Eksekusinya bukan di sini nih sama si Bu Jum-Jum ini nih. Yang ternyata emang enggak, gengs. Dari rumahnya Bu Jum tuh mereka dianterin ke sebuah rumah yang jaraknya 200 meteran lah jalan kaki mereka. Agak masuk-masuk ke kebun. Dimana di dalam kebun itu ada rumah yang lebih sederhana lagi tapi kelihatannya malah lebih nggak terawat. Dan pas mereka nyampe nih, ada nenek-nenek yang lagi
panen cabe di kebunnya sendiri itu tuh. Bener-bener kayak nenek-nenek biasa dasaran metikin cabe begitu, kagak ada aura-aura apa itu dukun itu, mistis-mistisan kagak, itu nenek-nenek metik cabe. Tapi begitu masuk rumahnya, hawanya malah langsung lain. Rasanya kayak dingin tapi ngep gitu di dada. Dan terlihat emang ada tuh beberapa kendi sama wadah-wadah dari tanah liat yang isinya apa? Macam dupa, sajen, alat-alat perdukunan tuh. Khas banget. Setelah udah dipersilahkan duduk, si Bujum ini langsung mengutarakan tujuan dan maksud mereka ke situ. Si nenek ini sih bilang dia bisa menyanggupi keinginannya Rizka. Tapi ini pas dia lihat usia kandungnya Rizka ini masih kekecilan katanya. Yang mana si nenek ini minta si Rizka untuk balik lagi deh. Tapi nanti pas kandungan kamu sudah memasuki bulan keempat atau bulan kelima sekalian. Karena di bulan-bulan itu, si janin udah ada ruh atau nyawanya yang bisa dijadikan tumbal. Lah Ipe kan bengong dengernya ya. Kayak ini apa-apaan nih, kok tau-tau segala ada tumbal-tumbalan? Cuma ya waktu itu si Ipe masih diam aja tuh di rumah nenek, soalnya kan takut ya, nggak langsung ngomong. Nah, habis pulang dari situ, baru si Ipe langsung ngomong tuh ke si Rizka. Udahlah Riz, mending jujur aja sama orang tua lu. Siapa tahu ada solusi lain. Gila kamu ya kalau masih mau lanjut sama nenek dukun itu. Apalagi kalau sampai nunggu bulan keempat atau bulan kelima. Orang tuamu juga pasti keburu sadar, karena kan perutmu pasti makin besar. Dan makin tua usia kandungan kamu, itu juga makin berbahaya loh kalau mau digugurin. Lagian ya, itu Bujum atau si nenek menjanjikan kamu duit tuh katanya. Lah tapi kenapa rumah mereka biasa aja, itu rumahnya nenek tuh juga reot. Kenapa nggak dia aja tuh yang memperkaya dirinya sendiri, renovasi itu pakai duit 20 juta. Coba mikir deh Riz, nanti kalau kamu kenapa-kenapa aku harus bilang apa ke keluarga kamu. Pokoknya kalau kamu tetap pilih cara ini, maaf deh, aku nggak bisa bantuin kamu lagi deh, aku nggak setuju. Cuman sebenarnya si Ipe ini tahu, tanpa si Ipe harus ngomong begitu, dilihat nih mukanya si Rizka juga kayak bingung, ragu-ragu juga dia. Habisnya kan Rizka sama Ipe ini sama-sama baru tahu kalau janinnya itu katanya ditukernya buat tumbal. Dikira kan buat apa ya? Loh kok tau ini perdukunan mistis banget, ada tumbal-tumbalan. Ya intinya Ipe minta si Rizka buat lu pikir lagi deh. Toh berarti kan ini juga ada waktu ya, kayak sebulan 2 bulan lagi tuh nunggu usianya 4-5 bulan. Ya lu renungin deh. Tapi ternyata gengs, ada hal yang justru membuat si Ipe ini kaget. Si Rizka nih bilang katanya akhirnya dia memberanikan diri bilang ke orang tuanya. Dan tahu nggak orang tuanya bilang apa? Si Rizka disuruh ya udah kamu pergi deh tuh ke tempat nenek. Alias emang disuruh gugurin itu kandungan. Apalagi dibilang dikasih duit 20 juta. Jadi ada gila-gilanya nih orang tuanya Rizka juga. Error semua satu keluarga gua rasa ya. Ya alasannya karena si Peboy ini akhirnya bisa dihubungin tuh, udah dibilangin, lu bapak dari anak gua kata si Rizka. Tapi si Peboy ini tetap nggak mau tanggung jawab, geng. Yang pastinya kalau anak itu dilahirin otomatis tanpa ayah dan pasti jadi omongan tetangga. Bisa-bisa Rizka sama keluarganya itu mendapatkan sanksi sosial karena jatuhnya kan Rizka berarti udah berzina ya. Ditambah si Rizka kan juga masih muda. Itu kalau dilihat dari sifatnya waktu itu tuh kayak nggak bisa dia ngurus anak. Masih begajulan begitu anaknya. Jadi makanya keluarga bilang ya udah gugurin aja gitu ke nenek kamu. Serem ya? Makanya kalian mah jangan bandel-bandel kalau pacaran. Ya normal-normal aja ya. Mainnya di tempat terang begitu. Jangan suka di semak-semak lu. Dan akhirnya nih, selama nunggu masuk ke bulan keempat, Rizka akhirnya dikosin tuh. Maksudnya dimasukkan ke sebuah kos sama keluarganya. Supaya tetangga di rumahnya tuh nggak ada yang tahu. Perkara perutnya Rizka kan semakin membesar. Ya karena berarti ini udah jadi keputusan Rizka sama keluarganya, Ipe bisa apa? Toh keluarganya Rizka udah tahu, malah yang nyuruh juga. Jadi si Ipe ini sempat nih beberapa kali nengok tuh ke kosannya si Rizka, bawain makanan. Cuma dilihat-lihat lagi si Rizka nih kayaknya kok santai-santai aja ya anaknya ya. Macam kagak ada beban atau at least deg-degan begitu, kayak udah biasa aja hidupnya. Apakah anak keluarganya udah tahu nih? Jadinya dia kayak nggak punya beban gitu, jadi udah lega. Ya kalau iya bener, emang berarti nih belum siap lu jadi orang tua. Kagak ada tanggung jawabnya gitu, Keng. Bahkan si Rizka ini sempat loh nunjukin kalau dia lagi cecetan PDKT sama cowok baru gitu. Si Rizka bilang, "Lu gimana nih si cowok ini ngajakin ketemuan, tapi kan perut gue lagi begini, masih gede, nggak mungkin ya." Duh, nggak sabar deh ngempesin perut. Si Ipe yang dengar begitu kayak, ini agak sarap emang cewek satu nih. Tapi kayak ya udahlah, nggak usah ikutan pusing. Bukan urusan Ipe juga katanya kan. Ya singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dan Ipe waktu itu terpaksa ikut, gengs. Karena kali ini tuh dia diminta langsung sama ibunya si Rizka buat nemenin. Ya si ibunya Rizka mah ikut juga sebenarnya. Cuma biar ada temennya Rizka yang seumuran nih, apalagi kan Ipe emang udah tahu semuanya ya. Biar Rizka nggak ketakutan, kamu temenin deh tuh si Rizka. Ya udah pas sudah sampai nih, mereka disuruh nunggu sampai malam hari. Di sana pastinya ada si nenek, Rizka sama ibunya, Bujum sama si Ipe tuh berlima. Tadinya bapaknya Rizka mah mau ikut juga. Cuma nggak dibolehin sama si nenek. Karena katanya harus perempuan semua. Nggak boleh ada lelaki. Ini ala-ala kos-kosan cewek kali ya. Nah waktu itu tuh awal-awal si Rizka disuruh minum terus. Minum air putih, gengs. Banyak banget. Macam kayak digelonggongin air terus. Sampai kembung kali itu si Rizka ya. Tapi dia kagak dibolehin pipis. Pokoknya
disuruh tahan gitu, nggak boleh pipis, ngembeng-ngembeng dah tuh. Pas udah agak malaman nih, udah maghrib, terus selesai juga azan isya, si nenek baru tuh melakukan ritual. Dia kayak merapalkan mantra, sementara semua orang tuh fokus ngeliatin si nenek. Di sana juga udah ready sajen, kembang-kembangan, ada kopi hitam, sama ada satu gelas juga nih, yang isinya kayak merah kehitaman pekat gitu, tuh darah ayam, gengs. Baunya tapi amis banget katanya si Ipe. Si nenek bilang, sehabis ini kalau kalian melihat sesuatu, diam saja. Jangan teriak atau lari, nanti bisa mengundang kecurigaan warga sekitar. Ya Ipe kan di situ nggak tahu ya maksudnya apa nih. Tapi ya semua orang diem memang, dan nenek menyuruh si Rizka untuk melepas bajunya. Semuanya disuruh dilepas, Babar nggak pakai apa-apa. Ya awalnya si Rizka mau izin ke kamar mandi dulu, tapi nggak boleh sama si nenek. Dibilang kayak udah buka di sini aja, di sini perempuan semua. Cuman kan gimana pun juga, Rizka nggak nyaman ya. Dia sempet kayak ngeliatin ibunya tuh ngelirik, tapi si ibunya kayak manggut-manggut kayak mengisyaratkan udah ikutin aja. Ya udah di situ Rizka langsung nyopotin tuh semua bajunya tuh. Pas udah Babar nggak pakai apa-apa nih ya, Rizka diminta untuk duduk bersila tuh di depan si nenek. Dan si nenek mulai mengambil nih satu wadah dari tanah liat yang isinya kembang-kembangan, terus dilemparin tuh kembang-kembang itu di badannya Rizka. Padahal kan yang dilempar nih kembang nih ya, tapi si Rizka kayak kesakitan gitu, sama kayak ngeringis, kayak dilemparin batu apa jarum gitu. Dan perutnya Rizka tuh terlihat kayak ada gerak-gerak sedikit-dikit gitu, gengs, kayak macam bayinya tuh berontak dari dalam. Abis itu si Rizka disuruh tuh makanin beberapa kembang yang tadi jatuh ke bawah, kan tadi dilempar-lemparin ke Rizka gitu kan, ke tubuhnya, terus jatuh. Disuruh pungutin terus dimakan. Dan Rizka mah lah apa aja gitu makannya, kagak ada ekspresinya gitu, maksudnya kayak nok atau gimana, enggak, biasa aja udah makan gitu mukanya. Abis itu dia dipakein kain jarik nih sama si nenek, tapi yang ditutupin dari perut ke bawah doang. Jadi bagian dada ke atas ya masih nggak pakai apa-apaan. Macam kayak laki-laki kita gitu kalau pakai sarung udah gitu loh. Atasnya mah kagak pakai apa-apaan. Abis itu si Rizka disuruh berdiri dan ikut nenek ke belakang. Yang lain boleh ikut pokoknya, tapi posisinya yang ngikutin tuh di belakang. Ternyata di bagian belakang rumah itu kayak udah disediain 2 ember. Yang satu embernya kosong dan yang satu lagi nih ada airnya, cuman airnya butek. Udah butek, bau lagi deh. Nggak tahu dah tuh itu air apaan. Baunya tuh kayak air got yang semriwing begitu tuh. Nah di situ si nenek menyuruh si Rizka untuk pipis di ember yang kosong ini. Jadi kan embernya gede ya, kayak ember buat mandiin anak bayi gitu. Nah si Rizka disuruh jongkok tuh di situ tuh pipis. Terus ya, ini nih makanya nih agak jijik nih. Gelas yang isinya tuh darah yang baunya amis tadi tuh dituangin ke dalam ember yang ada air buteknya itu. Lalu air pipisannya Rizka tadi diserok pakai bekas yang udah tadi ada darahnya kan udah kosong udah dituang. Nah diambil tuh pipisnya, yang mana di gelasnya kan masih ada bekas-bekas darah sebenarnya, jadi bercampur sama pipisnya Rizka. Terus ditaruh aja gitu sama si nenek. Udah tuh ya, dari situ si Rizka dibawa lagi nih ke halaman luar, jadi mereka keluar dan disuruh duduk di kursi plastik yang macam apa sih, bangku-bangku bakso. Dan nenek itu sempat bilang, kalau kamu mual ditahan ya, supaya ritualnya lancar. Kalau kamu melihat sesuatu, diam saja, jangan bersuara, apalagi teriak. Abis itu si nenek nih mandiin Rizka pakai air yang di ember butek itu, yang tadi udah dicampur-campur ya sama darah segala macem. Ipe ngeliat si Rizka juga udah pucat banget gitu, nahan baunya pas disiram nih ke tubuhnya kan bau ya, tapi ritualnya belum selesai di situ, gengs. Gelas yang tadi ditaruh sama nenek yang isinya air pipisnya si Rizka tuh, tapi di sekitarnya juga masih ada bekas darah-darah ayam, disuruh minum nih sampai habis. Baru 2 teguk begitu ya, Rizka langsung muntah-muntah. Si Ipe yang ngeliat begitu kayak juga nahan gitu lihatnya, dia langsung kayak noleh, nggak berani. Dilihat ibunya Rizka pun juga dari awal udah berpaling gitu, nggak berani ngelihat. Tapi di situ Ipe baru sadar, gengs, karena sedari tadi kan dia fokusnya ke Rizka nih. Pas Ipe noleh gitu nggak kuat ngeliat si Rizka nih wewe, di sekeliling kebun tuh banyak makhluk kayak wewe gombel. Jadi sosoknya perempuan tinggi gede, rambutnya kusut berantakan tapi panjang gitu sampai tanah, lidahnya juga panjang, dan yang paling kelihatan, maaf ya, itu dadanya gelantung nggak normal gitu, gede, gengs. Dan itu banyak kayak lagi merhatiin mereka. Kira-kira ada 10 kali tuh di balik pohon. Waktu si Ipe kaget, si nenek langsung kayak ngasih gesture gitu, maksudnya jangan teriak. Sementara ibunya Rizka ini juga kayak baru sadar juga, kayak diam dia mematung gitu, gemetar ketakutan. Jadi pandangannya si Ipe yang habis noleh balik lagi ke Rizka nih, karena pilihannya mau lihat yang enak-enak nih apa yang serem-serem tuh. Udah lagi muntah-muntah begitu ya si Rizka ya, tetep dijejelin terus sama nenek sampai habis itu gelas. Tapi ya pas terakhir nih dimuntahin lagi sama Rizka yang kali itu sampai isi perutnya juga keluar bener-bener muntah gitu ya, maksudnya, gengs. Dan dari muntahannya warnanya kayak hitam pekat sama kayak ada kelihatan kecil yang gerak-gerak gitu. Rizka juga sampai lemes dan ngos-ngosan, kayak banyak banget soalnya muntahannya. Habis sudah kelar nih ya, Rizka yang mendadak lemes dibopongin sama nenek buat masuk lagi ke dalam. Dan di situ si nenek bilang nggak ada yang boleh nyentuh si Rizka, nggak ada yang boleh megang, maksudnya. Nenek bilang keadaannya si Rizka di sini sudah suci, nggak boleh dipegang sama siapa-siapa kecuali sama si nenek. Sampai ada adegan nih dari halaman luar masuk ke dalam, itu kan kayak ada apa sih, kusen list pintu yang bagian bawahnya tuh juga ada. Si nenek ini pakai adegan kesandung. Nah kan dia lagi bopo si Rizka ya, si Rizka jadi ikutan jatuh itu pada lagi hamil. Ya tapi di situ si nenek tetap bilang kayak jangan ada yang bantu, jangan ada yang pegang-pegang. Sampai semua akhirnya udah pada masuk nih, si Rizka ditidurin di dipan yang beralaskan
stiker dari apa sih, anyaman pandan. Nenek bilang tuh lagi-lagi, jangan ada yang megang Rizka ya. Ngobrol boleh, ngomong boleh, tapi jangan dipegang. Kelihatannya di situ Rizka udah pucet banget gitu kan, lemes gitu ambil tiduran. Ibunya nih sempat bilang, sabar ya nak, kamu pasti kuat, semua ini pasti akan selesai. Rizka yang udah lemes banget kayak cuman ngangguk pelan aja. Gak lama si nenek keluar kamar nih. Balik-balik dia bawa gunting sama baskom sedang yang ada isi potongan kepala ayam. Masih ada darah-darahnya itu kepala ayamnya tuh. Si nenek nih sempet nanya ke Rizka, udah siap? Kalau sudah siap kita mulai lagi. Biasanya nih nanti rasa perutnya bakal panas ya. Kalau sakit pokoknya ditahan aja. Paling 3-5 menit abis itu kita sudah selesai kok. Kirain si Ipe, si Rizka nih bakal apa sih, kayak dipijit-pijit gitu kan perutnya. Ternyata enggak geng. Malah rambutnya Rizka totok dipotong dikit, terus dimasukin tuh ke baskom yang tadi ada kepala ayamnya. Habis itu dicampur air kopi tuh dituang sama beberapa kembang tuh yang sisa-sisa. Lagi-lagi di situ nenek kayak merapalkan mantranya nih. Sampai agak lama gitu dilihat kayak tidak terjadi apa-apa. Akhirnya si nenek bilang, nggak bisa di sini, kita keluar lagi aja. Si nenek minta tolong ke Bu Jum, ke ibunya Rizka sama si Ipe, buat bawa itu tikernya digulung buat keluar. Sementara si nenek tuh balik tuh membopong si Rizka untuk keluar. Mereka kembali ke halaman belakang yang tadi. Di situ tiker udah digelar nih di tanah, sementara Rizka ditidurin tuh di atasnya. Jadi beber tanah dialasin tiker aja udah. Si nenek balik lagi tuh merapalkan mantranya dan meletakkan ember yang berisi udah campuran-campuran tadi tuh di sebelahnya Rizka. Di situ si Ipe melihat makhluk-makhluk yang tadi kayak wewe gombel tuh masih cuma dia masih berdiri, nggak bergerak nggak gengs. Dan tampaknya malah hal itu membuat si nenek gusar. Si nenek kayak ngeliatin sosok-sosok itu soalnya sampai ngangkat baskomnya dan kayak ngajak para makhluk-makhluk itu untuk datang. Jadi kayak ngasih makan kucing kayak sih gitu. Tapi semua sosok itu tetap diam aja. Mata mereka kayak menyala-nyala tapi nggak bergerak sama sekali. Akhirnya sama nenek tuh baskom ditumpahin ke atas perutnya Rizka. Termasuk kepala ayamnya juga jatuh itu ke perutnya Rizka. Dan kayak cepet banget sampai si Ipe nggak bisa ngeliat zret gitu pokoknya. Tahu-tahu sosok-sosok tadi tuh udah ngerubutin si Rizka. Pada jilatin itu perutnya Rizka yang habis disiram. Ya itu nggak gitu kayak merinding ya. Sementara si Rizka kayak merintih kesakitan kayak oh teriak-teriak dia. Tapi teriakannya tetap berusaha ditahan tuh kedengeran. Ya lama-kelamaan makhluknya makin banyak. Sampai Rizka ketutupan nggak kelihatan lagi. Lah pada dijilatin pada ngumpul gitu. Ibunya Rizka langsung nangis-nangis ngeliat anaknya begitu. Cuman kedengeran suaranya aja tuh nahan sakit. Si Ipe sampai tutup mata udah nggak kuat dia ngeliatnya. Rizka yang rintihan kesakitannya tuh dari awal ditahan makin kayak terdengar keras. Si nenek langsung bilang kayak, diam, udah nggak apa-apa, jangan berisik, nanti ada yang dengar. Bayi itu sedang dimakan, kamu diam saja. Setelah kira-kira 20 menitan lah ya, makhluk-makhluk itu tuh pergi tuh satu persatu ke arah kebun tadi tuh, terus menghilang. Dan nenek bilang kalau semuanya sudah selesai. Rizka disuruh pakai baju lagi, terus ibunya Rizka nih dikasih kayak amplop coklat gitu. Dia bilang, ini uangnya. Tapi sama ibunya nggak dibuka di situ sih. Pokoknya abis itu mereka diperbolehkan untuk pulang. Udah itu aja gengs. Tapi masalahnya dilihat nih perutnya Rizka keadaannya kayak masih sama, masih besar. Jadinya si ibu nih sempat nanya, terus ini gimana nek? Kok perutnya Rizka masih kayak ada isinya ya, masih besar? Nggak bisa langsung kempes. Perlu proses, ditunggu saja pokoknya. Ya udah, pulanglah mereka nih tengah malam ke kosannya si Rizka. Karena kan posisinya Rizka nih perutnya masih kayak gede, masih kelihatan orang hamil. Jadi belum berani dibawa pulang ke rumah sama ibunya. Ya ketahuan dong sama tetangga. Ipe pun saat itu disuruh nginep juga tuh di situ tuh nemenin si Rizka. Karena kan ya kamarnya nggak cukup kalau ibunya disuruh nginep di situ juga. Apalagi si Rizka nih posisinya kayak orang linglung gitu gengs. Ditanya kayak kamu ngerasain apa, butuh apa, nggak jawab. Dia aja kayak nahan kesakitan terus bengong aja. Jadinya si Ipe kan kayak semacam apa ya, standby aja tuh di kosannya si Rizka. Sementara Rizka tidur, Ipe ya begadang. Takutnya ada apa-apa itu sama Rizka. Tapi ya kan namanya apa ya, mungkin kecapean. Nggak sengaja Ipe juga akhirnya ketiduran. Cuma pas tidur sayap-sayap dia denger kayak ada suara orang lagi makan, kayak makannya kayak ngecap gitu kayak gitu gengs. Dikira ya itu Rizka kan. Tapi pas melek si Ipe nih ngeliat ada sosok wewe gombel yang kayak seperti di rumah nenek tadi lagi jilatin lagi tuh perutnya si Rizka. Tapi kali ini sosoknya cuma satu aja gengs. Dan Ipe sih nggak tahu ya itu sosok wewe gombel yang sama kayak tadi atau enggak, soalnya nggak bisa bedain juga, nggak berani ngeliat. Jadi pas kayak tuh apa langsung merem lagi si Ipe. Dia tahu dia nggak boleh teriak atau nggak boleh gimana-gimana, udah diem aja. Sampai kira-kira udah lama nih kayak suara-suara udah nggak kedengeran lagi. Pokoknya selama itu si Ipe bener nggak berani buka mata ya. Pas sudah nggak kedengeran apa-apa baru kayak nengok udah nggak ada. Nah di situ perutnya si Rizka nih itu kelihatan kayak merah gitu kulitnya guys, kayak habis ditabok. Tapi posisinya tapi keadaannya ini kayak agak kempesan sih. Walau nggak kempes-kempes banget, cuman agak mengecil dari yang sebelumnya. Ipe mikir, oh mungkin udah mulai bereaksi. Tadi tuh dimakan lagi kali sisa-sisa janinnya sama makhluk yang tadi. Cuma kan Ipe kayak rasanya, duh gue mau pulang aja deh ah. Dia nggak nyangka kalau sampai harus melihat hal seperti itu. Tapi tahu-tahu ser gitu ya dari kasurnya si Rizka, di spraynya tuh
rembes darah banyak banget, gengs. Ya Ipe panik dong, langsung nelfon ibunya si Rizka. Ya nggak lama, datang tuh ibunya sama ayahnya Rizka juga datang, bawa si Rizka ke rumah sakit tuh langsung. Tensinya Rizka tuh tinggi banget. Dan dari hasil USG, diketahui kalau bayi dalam kandungannya Rizka itu sudah meninggal, jadi harus dilakukan operasi secepatnya. Selesai operasi nih, keadaannya Rizka itu malah dinyatakan kritis, gengs. Dia sampai 2 hari loh, harus dirawat di rumah sakit secara intensif, tapi abis itu Rizka meninggal nggak selamat. Duit yang dikasih nenek tuh pas dibuka 20 juta itu habis buat biaya rumah sakit itu, gengs. Yang ujung-ujungnya juga semua orang jadi tahu kalau Rizka ini meninggal setelah melahirkan bayinya, yang mana bayinya meninggal duluan juga di dalam kandungan. Karena dari rumah sakit kan jelas keterangan meninggalnya tuh kenapa. Di rumah duka juga ditulisnya kan demikian ya. Ya tapi orang-orang pada nggak tahu nih cerita di balik pengguguran yang dilakukan sama si Rizka. Orang-orang pokoknya di situ tuh menghujat si P-Boy, di mana si P-Boy lah bapak dari anaknya si Rizka sebenarnya kan. Karena sampai Rizka dimakamkan nih, P-Boy ini nggak pernah muncul sama sekali loh, gengs. Nggak datang juga. Ya keluarga dari Rizka pun sebenarnya juga nggak pernah nuntut sih, atau membahas apapun mengenai si P-Boy ini. Kayak udah lepas aja udah deh, capek gitu ngurusinnya. Dan perihal neneknya itu juga nggak diungkit, maksudnya nggak dituntut atau nggak diapain. Soalnya percuma juga kalau misalkan mau nyeret-nyeret. Pertama, Rizkanya udah nggak ada, dan kedua mau nuntut juga gimana? Semua atas dasar persetujuan mereka juga gitu, orang tuanya. Mereka nih orang tuanya lebih kayak lemes dan bingung. Aib yang di awal mau mereka tutupi malah kebongkar dengan sendirinya, dengan akhir tapi yang seperti itu, gengs. Dan sampai sekarang pun Ipeh juga nggak paham sih. Yang dibilang di awal tuh janinnya katanya buat tumbal, ini tuh maksudnya buat tumbal apa? Apakah ini Rizka meninggal ada hubungannya dengan pertumbalan itu? Atau memang murni karena pendarahan gitu, nggak berhasil atau gimana? Masalahnya karena sebenarnya semuanya ini belum berakhir, gengs, masih berlanjut. Setelah pokoknya Rizka udah dikuburkan nih, sekitar semingguan lah, si Ipeh baru sadar kalau ada shellnya Rizka yang tertinggal di dalam bagasi motornya si Ipeh. Waktu itu sempat nitip memang, dan lupa diambil. Ipeh juga nggak buka-buka bagasi, dia jarang kan, nggak ada apa-apaan di bagasi motor. Nah pas ngeliat begitu si Ipeh bermaksud buat ngebalikin, ngasih ke ibunya Rizka lah. Cuma waktu itu konteksnya si Ipeh ini udah masuk perkuliahan, jadinya dia ke rumah Rizka nih abis udah selesai kuliah tuh sore-sore, sampai sana sama maghrib, ngetok-ngetok pagar gitu kan, nggak ada yang bukain. Terlihat juga rumahnya Rizka nih kayak kotor gitu, gengs, kayak nggak keurus, banyak daun-daun jatuh gitu di halamannya, nggak disapuin itu semuanya. Pokoknya kelihatan kayak apa ya, nggak kerawat lah ya. Di situ tapi ada mobil terparkir nih, tapi mobilnya juga kotor, kayak nggak pernah dicuci. Namun kan berarti ada orang di dalam mobilnya diparkir, lagi ngetok-ngetok pagar nih. Si Ipeh yang awalnya suaranya pelan, kayak permisi, nggak ada yang keluar. Permisi gitu, tapi masih sepi. Permisi gitu kan, teriak lama-lama ngegas. Tahu-tahu ada suara ketawa, geng, seakan-akan menjawab tadi si Ipeh. Suaranya bener suara kuntilanak ketawa. Ipeh kan langsung ketakutan ya, kaget. Mana dia ke situ sendirian maghrib-maghrib. Di sekitarnya lihat juga sepi, nggak ada orang. Langsung mau naik motor tuh dia. Tapi pas mau nyalain nggak nyala-nyala, nih mogok nih motornya nih. Pas dia lihat ke spion, ada Rizka itu duduk di belakangnya, senyum gitu, mukanya pucet ke kaca sambil natap dia dan ketawa lagi. Jelas banget ini di belakang kupingnya si Ipeh. Ipeh langsung noleh gitu kan ke belakang, tapi nggak ada nih pas dia lihat ke belakang. Jadi lihat dong tadi tuh di kaca spionnya. Langsung celingak-celinguk gitu kan ya. Kedengaran lagi suara ketawa dan dilihat ada sosoknya Rizka lagi duduk tuh di atas pohon yang ada di dalam halaman rumahnya, pakai kain jarik batik yang disarungin dari bawah gitu, gengs, tapi bagian atasnya nggak pakai apa-apa, dan dadanya Rizka sampai kayak gantung ke bawah gitu. Tapi nggak sebesar wewe gombel yang pernah dilihat sama Ipeh juga sih. Wujudnya masih Rizka tapi pucat dan kayak begitu. Ketawanya persis kayak ketawa-ketawa di film-film kuntilanak gitu, katanya si Ipeh. Ipeh yang ketakutan langsung ngiketin shellnya si Rizka tuh di pagar. Abis itu dia nonton motornya tuh pergi dorong sampai agak jauhan, di starter lagi baru bisa nyala tuh. Ya udah ngibrit dia pulang. So itu guys cerita teman cerita kali ini yang mungkin judulnya nih cocok akibat pergaulan bebas, atau akibat perdukunan, atau menjadi kuntilanak di Pontianak. Begitu mana yang cocok, komen di bawah ya. Lagian di sini kan udah melakukan hilaf gitu ya, kesalahan berhubungan di luar nikah sampai hamil. Harusnya kan ya apa, tobat. Ini lanjut malah melakukan ritual tuh sama si nenek. Pokoknya setelah terakhir kali si Ipeh balikin Shell ke rumah Rizka tadi, dan di situ dia juga melihat penampakannya Rizka ya, Ipeh nggak pernah kesana lagi, ataupun kontak-kontakan dengan keluarga Rizka udah enggak. Karena sebelumnya kan dia juga nggak deket ya sebenarnya. Dan Ipeh nggak mau keikut-ikutan nih sama hal-hal yang menyeramkan setelah malam ritual dengan nenek itu. Ngeri. Ipeh berkapok dan trauma, gengs. Dia akhirnya juga cerita tuh ke orang tuanya. Lah dimarahin abis-abisan. Di satu sisi si Ipeh menyesal nggak bisa mencegah Rizka nih menggugurkan bayinya. Tapi di sisi lain, memang ya itu udah keputusan Rizka, ditambah dukungan dari keluarga Rizka juga. Dengan ending tapi yang jadinya nyeramin begitu. Ya mau apa lagi? Ya thank you ya Ipeh buat ceritanya ya. Kita jadi bisa diingatkan nih untuk apa ya, berbuat jangan kebablasan dan berpikir dulu sebelum bertindak begitu kali. Ya pokoknya terima kasih semuanya juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe
share di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Kalau mau kirim cerita bisa ke email yang ini, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.